Di pesisir sunyi dekat sebuah kampung tua di Padang, ketika ombak Samudra Hindia berbisik pelan di antara batu karang, tersembunyi kisah tentang pesugihan yang hanya dibicarakan dalam suara setengah berani dan setengah takut. Konon, ritual itu dilakukan bukan di tengah keramaian, melainkan di batas antara dunia terang dan gelap di muara sungai yang menghadap laut, tepat saat bulan purnama menggantung seperti mata yang mengawasi. Orang yang ingin menjalani pesugihan harus berpuasa mutih 7 hari, tidak menyentuh daging, tidak tidur beralas empuk, dan tidak berbicara kecuali untuk doa-doa tertentu yang diwariskan turun-temurun. Malam puncaknya ia datang membawa sesaji, kain putih, kemenyan, bunga 7 rupa, dan segenggam tanah dari halaman rumahnya sendiri, tanda bahwa ia menyerahkan nasib dan akar hidupnya sebagai jaminan. Ritual dimulai dengan melingkari sesaji 3 kali, lalu membaca mantra dalam bahasa lama Minangkabau yang kini hampir punah. Angin biasanya berhenti mendadak, dan suara ombak terdengar seperti semakin jauh, seakan dunia menahan napas. Konon, sosok penjaga akan menampakkan diri bukan dalam wujud menyeramkan, melainkan sebagai bayangan tinggi tanpa wajah yang berdiri di antara cahaya bulan. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi langsung menanamkan syarat dalam hati. Kekayaan akan datang, usaha akan melejit, uang mengalir tanpa diduga, namun setiap rezeki memiliki harga yang tak boleh ditawar. Ada yang harus dikorbankan. Waktu bersama keluarga, ketenangan batin, atau bahkan keturunan pertama sebagai penerus janji. Semua tergantung pada perjanjian yang disepakati dalam diam. Banyak cerita beredar tentang mereka yang berhasil. Seorang pedagang ikan yang dulunya hampir bangkrut, mendadak memiliki kapel-kapel besar dan gudang pendingin modern. Seorang pemilik tanah kecil tiba-tiba menemukan lahannya menjadi lokasi strategis yang dibeli mahal oleh investor. Namun bersama kekayaan itu, hidup mereka berubah aneh. Rumah besar terasa dingin, walau lampu menyala terang. Tawa anak-anak terdengar jarang. Setiap malam Jumat, mereka terbangun pukul 3 pagi tanpa sebab, mencium aroma kemenyan yang tak pernah mereka bakar lagi. Sebagian mulai melihat bayangan berdiri di sudut ruangan, seolah mengingatkan bahwa janji belum lunas. Yang paling tragis adalah kisah seorang lelaki bernama Arman. Ia menjalani ritual dengan tekad bulat demi mengangkat derajat keluarganya. Dan benar, dalam 2 tahun, ia menjadi salah satu pengusaha paling disegani di kotanya. Namun istrinya sering jatuh sakit tanpa diagnosa jelas, dan anak sulungnya tumbuh dengan tatapan kosong. Seakan sebagian jiwanya tertinggal di malam purnama itu. Arman mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia genggam terasa seperti pasir semakin digenggam. Semakin menghilang kedamaian dalam hidupnya. Pada suatu malam, ia kembali ke muara tempat perjanjian dibuat, mencoba memohon agar semua dihentikan. Ombak kembali berbisik, angin kembali menahan napas. Tetapi kali ini tak ada bayangan yang muncul, hanya suara dalam hatinya sendiri yang berkata bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi. Sejak itu, orang-orang di kampung percaya bahwa pesugihan bukan sekadar jalan pintas menuju harta, melainkan ujian tentang seberapa besar seseorang sanggup membayar harga dari ambisinya. Dan konon hingga kini, jika kau berjalan di pesisir sunyi dekat Padang saat bulan purnama, kau mungkin melihat satu sosok duduk termenung, memandang laut, bukan menunggu kekayaan, melainkan menunggu kesempatan untuk menebus janji yang pernah ia buat.